Baik, perkenalkan nama lengkap saya Victoria Asisia Sawina Milik, nomor induk mahasiswa 1411936 dari program studi pendidikan biologi semester 4. Jadi dibuatnya video ini untuk mendapatkan nilai ujian tengah semester mata kuliah mikrobiologi dasar. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme mikroorganisme. Dimulai dari pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam sel. Reaksi kimia yang merombak senyawa organik seperti glukosa menjadi energi dan prekursor untuk biosintesis metabolit sekunder yang disebut dengan katabolisme. Sedangkan reaksi kimia yang menyusun senyawa organik dari senyawa anorganik atau organik yang lebih kecil disebut anabolisme dan dikenal juga dengan sebutan reaksi biosintesis. Yang berikut pengertian dari katabolisme adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan reaksi yang memecah molekul besar dan melepas energi. Anabolisme istilah yang digunakan untuk memproyeksi reaksi yang terlibat dalam sintesis makromolekul dan membutuhkan masukan energi. Mikroba menggunakan berbagai proses kimia untuk menghasilkan energi biokimia dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Sebaliknya, ATP akan dipecah menjadi adenosin difosfat atau ADP dan fosfat anorganik dan energi yang dilepaskan untuk digunakan dalam pemeliharaan, reproduksi, dan kelangsungan hidup sel mikroba. Yang berikut peran enzim dalam proses metabolisme. Faktor utama dalam proses metabolisme adalah enzim. Tanpa adanya enzim, maka reaksi biokimia tidak akan terjadi pada tingkat yang cukup tepat untuk mempertahankan sel. Enzim adalah katalis seluler, yakni membuat reaksi biokimia di dalam sel lebih cepat dibandingkan tanpa katalis. Peran enzim ialah dapat meningkatkan laju reaksi kimia dengan faktor jutaan atau bahkan miliaran. Enzim tidak akan merubah pada akhir reaksi. Sisi aktif enzim akan berkaitan dengan substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat. Akhir reaksi, enzim tidak akan rusak atau bereaksi dan menghasilkan produk baru. Yang berikut klasifikasi enzim. Ada 6 kelompok enzim. Yang pertama, kelas oksideruktase, reaksinya terhadap reaksi oksidasi atau reduksi atau transfer elektron. Contohnya laktat dehidrogenase. Yang kedua, kelas transferase, yaitu dengan reaksi transfer kelompok fungsional seperti fosfat dan asam aminoglukokinase. Yang ketiga, hidrolase dengan reaksi pembelahan obligasi dengan penambahan air atau hidrolisis, contohnya glukose 6 fosfatase. Yang keempat, liase dengan pembelahan ikatan CCCO atau CN untuk membentuk ikatan rangka pirufat dekarboksilase. Yang kelima, kelas isomerase dengan reaksi penataan ulang atom atau kelompok molekul triose vesatiosemerase. Yang keenam, kelas ligase dengan reaksi penggabungan dengan menggunakan ATPD. Setiap reaksi kimia yang berlangsung harus memiliki energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk mengkonversi molekul pada awal reaksi dalam bentuk peralihan atau keadaan transisi dengan penataan ulang ikatan kimia. Enzim akan menurunkan energi aktivasi pada sebuah reaksi sehingga membutuhkan masukan energi yang lebih kecil. Peran energi dalam enzim bisa dilihat dalam gambar tersebut. Yang C, faktor luar yang mempengaruhi enzim. Yang pertama, temperatur. Laju kimia akan meningkatkan dengan peningkatan temperatur, yakni gerakan yang lebih cepat dari molekul dan reaksi katalis enzim. Enzim juga akan rusak atau denaturasi jika temperatur terlalu tinggi. Denaturasi terjadi
karena perubahan konfigurasi situs aktif dan hilangnya sifat katalik. Di bawah temperatur optimum, laju reaksi meningkat dengan meningkatnya temperatur. Namun, optimum laju reaksi meningkat dengan meningkatnya temperatur. Namun di atas temperatur, laju reaksi turun drastis karena struktur enzim mengalami denaturasi. Yang berikut pH atau derajat keasaman. Kecepatan kerja enzim juga dipengaruhi oleh pH. pH yang tinggi akan mempengaruhi ionisasi sisi aktif dan sisi tak aktif enzim, yang akan menyebabkan perubahan bentuk enzim dan menurunkan sifat katalik sehingga aktivasi enzim menurun. Yang berikut konsentrasi substrat. Penambahan substrat akan mempengaruhi kecepatan kerja enzim. Sebelum ada penambahan substrat, maka kerja enzim terlihat normal dan stabil. Akan tetapi, jika substrat ditambahkan, maka sisi aktif enzim akan sering berikatan dengan substrat atau kondisi jenuh, sehingga enzim bekerja sangat keras dan mampu menghasilkan kecepatan reaksi yang tinggi. Yang berikut inhibitor enzim. Aktivitas enzim yang diganggu oleh adanya zat inhibitor atau penghambat. Jenis inhibitor yang mampu mengganggu kerja enzim terdiri dari inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor yang paling mudah untuk dipahami adalah inhibitor kompetitif. Jika sisi aktif enzim ditempeli oleh zat inhibitor, maka enzim tidak dapat mengikat substrat, sehingga reaksi akan berjalan kurang cepat. Yang terakhir, prinsip menghasilkan energi pada mikroba. Sel mendapatkan energi dalam bentuk nutrisi atau sinar matahari yang harus diubah menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Hasil dari metabolisme sel adalah senyawa adenosin trifosfat atau ATP. ATP merupakan kelas senyawa yang dikenal sebagai penyimpan energi tinggi atau berenergi tinggi dari pemecahan nutrisi atau terjebak oleh pigmen klorofil dan dilepaskan jika dibutuhkan oleh sel. Reaksi katabolik molekul glukosa dipecah dan energi dilepaskan dalam bentuk ATP yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk aktivitas reaksi anabolik atau sintesis. Bagi sel, ketika ATP dipecah menjadi ADP dan gugus fosfat bebas, maka energi akan tersedia dan digunakan untuk sel ini. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam mengucapkan kata-kata.